Galatia 3 ayat 1-14. Di bagian ini, maka firman Tuhan akan mengajarkan kita bahwa sepanjang hidup kita seharusnya terus kembali pada gospel, kembali pada grace, karena gospel adalah jalan masuk satu-satunya untuk kita bisa hidup dalam kerajaan Allah. Gospel, grace bukan hanya memampukan kita untuk selamat, tapi juga memampukan kita untuk bertumbuh dan menyenangkan Tuhan dalam hidup kita ini. Ayat 1 dibilang begini, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Jemaat di Galatia bukan orang agama Yahudi. Jemaat Galatia adalah orang penyembah berhala. Dan mereka nggak tahu peraturan agama. Jadi Paulus bilang ini, lu bisa kenal Tuhan dari mana? Bukankah karena salib Yesus dinyatakan terang dalam hidup kamu kan? Maksudnya adalah gini, karena grace, gospel dinyatakan dengan jelas dalam hidup kalian kan? Makanya kalian bisa kenal Yesus kan? Nah pertanyaannya, apakah grace, gospel itu juga sudah dinyatakan dengan jelas buat saudara dan saya? Gospel adalah kabar baik tentang kasih karunia. Gospel adalah kabar baik tentang grace yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Kabar baik tentang apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib buat saudara dan buat saya. Di ayat 2, Paulus bilang begini, dia memberikan perbedaan antara hidup dengan iman dan hidup dengan mentaati peraturan agama. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Jadi dia tanya, lu percaya Yesus gara-gara apa? Lu bisa terima roh anugerah keselamatan, terima karunia roh karena apa? Karena percaya pada Yesus atau karena melakukan hukum Taurat? Jelas jawabannya karena percaya pada Yesus, pada iman, pada gospel, pada grace. Karena mereka nggak ngerti hukum Taurat. Di ayat 5 dibilang begini bahkan. Jadi bagaimana sekarang? Apakah dia Tuhan yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Sekali lagi jawabannya, karena percaya pada pemberitaan Injil. Nah, kalau semuanya dimulai karena percaya, karena iman pada gospel, pada grace, Paulus bilang begini di ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulainya dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Kamu sudah mulai dengan iman, dengan percaya kepada grace, kepada gospel. Kenapa sekarang kamu kembali lagi terjebak, pengen menyenangkan Tuhan dengan kekuatanmu sendiri? Dengan bikin peraturan-peraturan sendiri yang seakan-akan dengan melakukan itu, kamu bisa menyenangkan Tuhan. Gak bisa. Kita juga sering salah seperti jemaat Galatia. Balik lagi, udah mulai dalam iman dan menerima kasih karunia, kita balik lagi melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri, dengan aturan-aturan sendiri. Kesalahannya adalah kita seringkali berpikir bahwa grace hanya berlaku untuk keselamatan saja. Dan kalau untuk pertumbuhan, kita kembali mengandalkan kekuatan kita untuk taat pada peraturan agama. Padahal satu-satunya jalan untuk bisa bertumbuh dan terus hidup dalam kerajaan Allah adalah dengan merenungkan terus dan terus. Bagaimana Tuhan sudah ampuni kita, terima renungan terus. Dan praktekkan gospel, praktekkan grace itu di dalam seluruh aspek, seluruh bagian kehidupan kita. Kegagalan kita untuk bertumbuh dalam Tuhan, dalam Kristus, bukan karena kita kurang kemauan, seringkali begitu. Dan itu tidak bisa diselesaikan dengan ini. Yuk coba lebih keras lagi, yuk try harder. Nggak bisa. Kita baru bisa bertumbuh, menyenangkan Tuhan, dan menang dalam area-area kehidupan kita kalau kita selalu kembali merenungkan apa yang kasih karunia sudah kerjakan untuk kita di atas kayu salib Yesus. Apa yang kasih karunia sudah kerjakan sehingga kita ini sekarang jadi anak Allah. Jadi orang yang sudah dikuduskan, sudah orang yang sudah diampuni, dibenarkan, disempurnakan di hadapan Allah. Prakteknya gimana sih? Kalau dalam prakteknya saya benci sama orang, saya kesal sama orang karena dia salah sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Gini, jangan berhenti merenungkan firman, merenungkan gospel, merenungkan grace, di mana saya juga banyak dosa, saya diampuni Tuhan. Wow, kesalahan saya banyak banget. Saya diampuni Tuhan, saya dijadikan anak, saya dipulihkan, saya diberi kesempatan, bukan cuma kedua, kesempatan ketiga, keempat, kelima, terus. Wow.
Waktu saudara merenungkan itu, saudara menikmati itu, saudara kagum itu, coba praktekkan sama orang yang saudara benci. Ya, dia salah, tapi saya pun punya banyak salah sama Tuhan kok. Tuhan ampuni saya, kenapa saya nggak coba ampuni dia juga ya? Belum bisa, nggak apa-apa. Renungkan lagi gospel, renungkan lagi grace. Saya percaya kita akan terpesona dengan kasih karunia Allah, dan itu yang akan menjadi kekuatan untuk kita bisa mengampuni orang itu suatu hari nanti. Sehingga kita bertumbuh, kita menang dalam area kehidupan itu. Begitu juga dalam bagian-bagian kehidupan kita yang lain. Praktekkan itu, renungkan terus grace. Dan coba lihat dalam bagian hidup ini seperti apa grace sudah memperlakukan saya coba perlakukan juga mereka seperti saya diperlakukan Tuhan. God bless you, Tuhan berkati.